Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang arsitektur teknologi jaringan. Saya Zoya Kalvina Suladi. Perkenalkan, nama saya Rafami Zahra. Nama Sabila Alia Nafisa. Perkenalkan, saya Chelsea Alisa Nabila. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Fiarta Prilianti Boymau. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, dengan jaringan komputer menjadi kunci utama dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data secara cepat, efisien, dan lintas lokasi di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Di balik kemudahan ini, terdapat arsitektur jaringan, yaitu struktur teknis yang meliputi topologi, model komunikasi, protokol, serta perangkat keras dan lunak yang terhubung untuk membentuk sistem komunikasi yang andal. Pemahaman tentang arsitektur jaringan penting bagi mahasiswa bidang informatika untuk membangun dan mengelola infrastruktur jaringan yang efisien dan aman. Nah, selanjutnya arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perencanaan dan struktur dasar sistem komputer yang mengatur interaksi antara komponen-komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output agar sistem bekerja secara efisien dan handal. Menurut Stallings, arsitektur ini mencakup atribut yang terlihat oleh programmer, termasuk set instruksi, format data, dan teknik pengalamatan memori. Tidak hanya perangkat keras, tetapi juga interaksi perangkat lunak. Secara umum, arsitektur komputer terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah ISA atau Instruction Set Architecture, antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada Microarchitecture atau cara instruksi dijalankan oleh prosesor. Yang ketiga ada sistem desain, struktur pendukung seperti bus, memori, dan layout sistem. Dalam konteks teknologi jaringan, pemahaman mengenai arsitektur komputer menjadi sangat penting karena semua perangkat jaringan seperti router, switch, server, hingga IoT device memiliki struktur arsitektur tersendiri yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem jaringan secara keseluruhan. Teknologi jaringan. Teknologi jaringan adalah sistem yang menghubungkan 2 atau lebih komputer untuk bertukar data secara cepat dan efisien, baik dalam skala lokal atau LAN, kota atau MAN, maupun global atau WAN. Teknologi ini mendasari layanan modern seperti internet, cloud computing, dan komunikasi real-time. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Kominfo tahun 2023 disebutkan bahwa teknologi jaringan telah berkembang pesat mengikuti perkembangan digitalisasi dan kebutuhan komunikasi global. Implementasi jaringan saat ini tidak hanya mencakup koneksi fisik antar perangkat, tetapi juga melibatkan sistem virtualisasi keamanan jaringan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk optimisasi jalur data dan perlindungan terhadap serangan cyber, serta menjadi kunci utama dalam sektor pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan industri. Selanjutnya, komponen-komponen jaringan. Yang pertama ada komputer atau perangkat utama pengguna jaringan baik sebagai klien maupun server. Yang kedua ada Network Interface Card atau NIC, kartu jaringan yang menghubungkan komputer ke jaringan dan memungkinkan pertukaran data. Yang ketiga ada switch, menghubungkan banyak perangkat ke dalam jaringan lokal dan mengarahkan data ke tujuan yang benar. Yang keempat ada router, menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dan mengarahkan data ke tujuan yang benar. Yang kelima ada modem, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya untuk koneksi internet. Yang keenam ada access point atau AP, perangkat yang menyediakan koneksi nirkabel ke jaringan kabel. Yang ketujuh ada firewall, melindungi jaringan dari akses tidak sah dan ancaman dari luar. Yang kedelapan ada media transmisi, bisa berupa kabel atau UTP, koaksial, fiber, optik, atau media nirkabel seperti Wi-Fi atau gelombang radio. Selanjutnya komponen-komponen jaringan. Software. Yang pertama, protokol jaringan, aturan yang mengatur komunikasi dan pengiriman data antar perangkat. Yang kedua, sistem operasi jaringan. Contohnya adalah Windows Server, Linux, atau sistem lain yang memungkinkan pengelolaan jaringan. Yang ketiga ada aplikasi jaringan seperti web server, email server, FTP server, dan sistem keamanan jaringan. Menurut Tannenbaum dan Wetherall tahun 2011,
Kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak ini memungkinkan transfer data yang aman dan efisien dalam berbagai skala jaringan. Selain itu, teknologi jaringan modern juga memperkenalkan komponen berbasis virtualisasi dan cloud computing yang dapat meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas infrastruktur jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Itu untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek seperti di rumah, sekolah, dan kantor. Yaitu menggunakan perangkat seperti switch dan router lokal. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Yaitu untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama, umumnya digunakan oleh pemerintah, universitas, atau perusahaan besar untuk menghubungkan beberapa LAN. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN, yaitu untuk menghubungkan jaringan dalam area yang lebih luas seperti antar kota atau negara. WAN juga menggunakan teknologi transmisi seperti satelit, laser line, atau koneksi fiber optik. Yang keempat ada Personal Area Network atau PAN, yaitu untuk menghubungkan perangkat pribadi biasanya dalam jarak yang sangat dekat. Nah, biasanya hanya beberapa meter yang menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan wearable device melalui Bluetooth atau Wi-Fi direct. Yang kelima itu ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Itu jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel melalui gelombang radio untuk menghubungkan perangkat komputer dalam suatu area terbatas, seperti dalam suatu gedung, kampus, atau area publik tertentu. Yang keenam adalah Campus Area Network atau CAN, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam sebuah kampus, universitas, atau perusahaan besar, seringkali memanfaatkan jaringan fiber optik dan server pusat. Yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, murah dan mudah dipasang, tapi jika kabel itu rusak, seluruh jaringan terganggu. Hanya cocok untuk di jaringan yang kecil. Topologi star atau bintang itu menghubungkan semua perangkat ke satu titik pusat atau hub atau switch yang keuntungannya itu mudah dikelola dan isolasi masalahnya sederhana. Kerusakan satu perangkat tidak mempengaruhi jaringan, namun jika hub rusak, seluruh jaringan terputus. Yang ketiga ada topologi ring atau cincin, yaitu menghubungkan perangkat dalam lingkaran tertutup dengan data mengalir satu arah melalui setiap perangkat. Pengirim data yang teratur dan stabil. Jika satu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang keempat ada topologi mesh, yaitu menghubungkan setiap perangkat secara langsung antar satu sama lain. Nah, keuntungannya yaitu sangat handal karena banyak jalur alternatif untuk data sehingga tahan terhadap kegagalan. Minusnya yaitu biaya dan kompleksitas pemasangannya tinggi. Berikutnya ada topologi tree atau pohon. Topologi tree ini adalah gabungan topologi star dan bus. Nah, ini cocok untuk jaringan besar seperti institusi pendidikan atau perusahaan. Pengelompokan jaringan yang terstruktur dan terpusat. Ini juga jaringan yang bergantung pada backbone utama. Yang keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini menggabungkan dua atau lebih jenis topologi dasar. Keuntungannya itu memiliki fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, tetapi membutuhkan perencanaan dan kompleks dan biaya yang besar. Model OSI adalah kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki tugas khusus untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan baik antar perangkat. Physical layer berfungsi untuk transmisi fisik data seperti menggunakan kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi.
Data link layer bertugas menangani alamat MIC dan mendeteksi kesalahan dalam jaringan lokal. Network layer mengelola pengalamatan IP dan routing antar jaringan. Transport layer mengontrol pengiriman data secara end-to-end dengan protokol seperti TCP dan UDP. Session layer mengatur sesi komunikasi antar aplikasi. Presentation layer bertugas memformat, mengenkripsi, dan mengompresi data. Dan terakhir, application layer menyediakan layanan seperti HTTP, FTP, dan SMTP yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Berbeda dengan OSI, model TCP atau IP memiliki 4 lapisan. Lapisan pertama, network interface, mengatur komunikasi langsung dengan media fisik seperti Ethernet. Lapisan internet menangani pengalamatan IP dan routing data antar jaringan. Lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman data dan kontrol kesalahan menggunakan protokol TCP atau UDP. Dan aplikasi layer menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi seperti email, web, dan transfer file. Model OSI memiliki 7 lapisan dan digunakan lebih banyak untuk tujuan pendidikan dan referensi desain jaringan dengan pembagian fungsi yang rinci. Sementara itu, TCP atau IP lebih sederhana, hanya 4 lapisan dan digunakan secara luas dalam dunia nyata untuk komunikasi internet. Model TCP atau IP lebih fokus pada implementasi praktis, sedangkan OSI membantu kita memahami teori dasar jaringan secara mendalam. Model OSI dan TCP atau IP adalah 2 kerangka kerja penting dalam jaringan komputer. OSI bersifat teoritis dengan 7 lapisan dirancang untuk memudahkan pemahaman komunikasi data. Sedangkan TCP atau IP lebih praktis digunakan dalam komunikasi nyata di internet dengan hanya 4 lapisan. Meskipun berbeda, keduanya membantu dalam merancang, memahami, dan mengelola sistem jaringan komputer. Arsitektur dalam kinerja jaringan. Yang pertama ada arsitektur yang baik meningkatkan kecepatan dan keandalan pengiriman data. Contoh ada protokol TCP untuk transmisi yang stabil. Yang kedua ada pengamanan berlapis seperti firewall dan enkripsi menjaga integritas dan kerahasiaan data. Contoh ada arsitektur dengan enkripsi end-to-end. Yang ketiga ada sistem dengan redundansi, multiple paths, load balancing, mengurangi downtime. Contoh dual path untuk menghindari titik kegagalan tunggal. Yang terakhir ada arsitektur harus fleksibel terhadap pertumbuhan jumlah perangkat dan pengguna. Contoh penggunaan cloud computing untuk ekspansi kapasitas. Perbandingan arsitektur peer-to-peer versus client server. Peer-to-peer strukturnya semua perangkat setara tanpa server pusat. Kelebihannya yaitu desentralisasi, biaya rendah, mudah diimplementasikan. Kekurangannya keamanan rendah, sulit dikelola, dan skalabilitas terbatas. Contoh ada BitTorrent, berbagi file antara pengguna. Dan client server strukturnya server melayani permintaan klien. Kelebihannya keamanan tinggi, mudah dikelola, dan skalabilitas tinggi. Kekurangan, biaya tinggi, ketergantungan pada server, potensi bottleneck. Contoh ada Gmail, database server, dan web server. Perkembangan teknologi jaringan modern. Yang pertama ada 5G, Fifth Generation Network. 5G adalah generasi terbaru jaringan seluler yang menawarkan kecepatan dan efisiensi lebih tinggi dari 4G. Mendukung inovasi seperti kendaraan otonom, gaming grafis tinggi, dan streaming media langsung. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana perangkat fisik dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak untuk saling berkomunikasi, mengendalikan dan bertukar data melalui internet.
Yang ketiga ada cloud networking. Cloud networking menghubungkan infrastruktur dan aplikasi perusahaan ke dalam jaringan berbasis cloud, memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efisien. Kelebihan masing-masing. 5G. Kelebihannya adalah kecepatan tinggi hingga 10 Gbps, latensi rendah, cocok untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom, mampu menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer, mendukung kota pintar, efisiensi energi dan hemat biaya operasional. IoT kelebihannya adalah konektivitas luas, memungkinkan perangkat berkomunikasi secara real-time, otomatisasi dan efisiensi, meningkatkan efisiensi operasional dan otomatisasi, pengumpulan data real-time, memberikan data yang dapat dianalisis secara langsung. Cloud, kelebihannya skalabilitas dinamis, penyesuaian kapasitas secara fleksibel sesuai kebutuhan, hemat biaya infrastruktur, mengurangi kebutuhan akan perangkat keras fisik, akses global dan fleksibel, data dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Selanjutnya ada kekurangan masing-masing. Dari 5G, biaya infrastruktur yang tinggi, jangkauan terbatas karena hambatan fisik, implementasi kompleks dengan koordinasi banyak penyedia layanan, masalah keamanan yang meningkat dengan banyaknya perangkat terhubung. IoT kekurangannya keamanan data. Banyaknya perangkat terhubung meningkatkan risiko terhadap serangan cyber. Kompleksitas manajemen, mengelola perangkat dan data dalam jumlah besar bisa sulit. Ketergantungan pada koneksi internet, yaitu kinerja IoT sangat bergantung pada kestabilan internet. Yang terakhir, cloud, keamanan dan privasi, potensi risiko pelanggaran data yang disimpan di cloud, ketergantungan pada penyedia layanan, kualitas layanan tergantung pada penyedia cloud, biaya jangka panjang, biaya cloud dapat meningkat seiring waktu. Contoh aplikasi 5G untuk kendaraan otonom menggunakan 5G untuk komunikasi real time, telemedicine, konsultasi jarak jauh dengan latensi rendah, augmented reality, aplikasi AR dengan kebutuhan bandwidth tinggi. Untuk contoh aplikasi IoT, sensor cuaca, mengumpulkan data cuaca secara real time, perangkat rumah pintar, termostat dan lampu otomatis yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Cloud, contoh aplikasinya yaitu layanan penyimpanan cloud atau Google Drive dan Dropbox untuk penyimpanan data. Juga platform Salesforce untuk manajemen hubungan pelanggan. Baik, selanjutnya, contoh implementasi arsitektur jaringan di perusahaan. Sebuah perusahaan jasa keuangan menengah dengan beberapa kantor cabang menggunakan arsitektur client server dan topologi star. Terpusat di data center kantor pusat. Koneksi antara kantor menggunakan VPN terenkripsi untuk menjaga keamanan data. Terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada server pusat, yaitu menyimpan database pelanggan dan aplikasi internal. Selanjutnya ada switch gigabyte, menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN lokal. Ada juga firewall, di sini merupakan melindungi jaringan dari akses tidak sah. Ada juga router VPN yang mengamankan koneksi antar kantor melalui internet publik. Selanjutnya ada access point, berguna untuk menyediakan koneksi WiFi bagi karyawan. Hasil implementasinya bisa dapat berupa akses data real-time antar cabang, keamanan tinggi terhadap data pelanggan, pengelolaan informasi yang terpusat dan konsisten. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam pengembangan arsitektur jaringan. Yang pertama ada keamanan jaringan. Tantangannya dapat berupa ancaman cyber seperti malware, hacking, dan pencurian data. Solusinya dapat menggunakan firewall, IDS atau IPS, enkripsi end-to-end, dan autentikasi 2 faktor. Yang kedua ada ketersediaan dan redundansi. Tantangannya dapat berupa resiko server tunggal menjadi titik kegagalan. Solusinya dapat menerapkan server cadangan, load balancing, dan replikasi data. Yang ketiga ada skalabilitas teknologi. Tantangannya berupa bottleneck saat jaringan tidak siap menghadapi pertumbuhan perusahaan. Solusinya dapat menggunakan perangkat modular dan arsitektur hybrid atau cloud untuk ekspansi yang fleksibel. Dan yang terakhir ada biaya pengembangan.
Tantangannya berupa investasi besar untuk perangkat keras dan keamanan tingkat lanjut. Solusinya, merencanakan anggaran jangka panjang dan memanfaatkan software open source. Baiklah, yang terakhir terdapat kesimpulan. Yang pertama, arsitektur jaringan adalah dasar penting bagi komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Yang kedua, model referensi OSI dan TCP/IP membantu merancang komunikasi jaringan yang terstruktur. Yang ketiga, pemilihan topologi, star, bus, mesh, dan lain-lain mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas jaringan. Yang keempat, komponen jaringan seperti router, switch, dan firewall sangat vital dalam mendukung keandalan sistem. Dan yang terakhir, tantangan seperti keamanan, redundansi, dan biaya dapat diatasi dengan solusi seperti VPN, cloud, dan monitoring sistem. Baiklah, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk materi arsitektur teknologi jaringan. Sekian, terima kasih.